Bertekun di dalam Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius 4 ayat 16. Sahabat Iktus, Tuhan menginginkan kita senantiasa bertekun dalam segala sesuatu yang bernilai kekal. Karena hanya orang yang bertekun dalam Tuhan dapat bertahan di tengah situasi dunia yang semakin jahat ini. Apalagi bila seorang telah memberi diri untuk melayani Tuhan, maka ketekunan di dalam Tuhan menjadi sumber kekuatan. Ketika ia harus berhadapan dengan kekerasan hati manusia, tantangan kuasa gelap, ataupun tantangan dari luar, yakni adanya pengajaran sesat. Paulus secara khusus memberikan nasihat kepada Timotius berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan untuk melanjutkan pembinaan kepada jemaat di Efesus. 1 Timotius 1 ayat 3. Khususnya dalam hal menanggulangi ajaran-ajaran sesat. Rasul Paulus menginginkan agar jemaat di Efesus tetap bertekun dalam kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci berarti semua kitab yang pada masa itu belum dijadikan satu buku. Ada beberapa hal yang dapat dipelajari tentang nasihat Paulus untuk bertekun. 1. Apakah arti bertekun? Ayat 13 dan ayat 16. Ada dua unsur yang tidak boleh dilupakan dalam hal bertekun. Sungguh-sungguh dan terus-menerus. Kata bertekun dalam ayat tersebut digunakan istilah proseko, bahasa Yunani. Kata ini lebih dapat diterjemahkan sebagai memberi perhatian atau mengutamakan. Dengan kata lain, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa sebagai seorang pelayan, ada hal yang harus diutamakan atau diberi perhatian khusus dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. 2. Dalam hal apa harus bertekun? Ayat 13 dan ayat 15. Pertama, bertekun dalam membaca firman Tuhan, membangun, mengajar, dan melakukannya. Karena firman Allah adalah perkataan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Kedua, bertekun dalam mempergunakan karunia yang ada. Karunia menunjuk pada kuasa Roh Kudus yang diperlukan untuk melakukan tugas pelayanan. Ulangan 34 ayat 9. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus dan kekuatan firman, seorang dapat melakukan tugas pelayanannya secara efektif. 3. Berkat bila bertekun dalam firman. Ayat 16. Sebagai seorang pelayan yang masih muda, Timotius tidak dipandang rendah karena ia dapat menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Bandingkan ayat 12. Dengan demikian, ia menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga semua orang yang mendengarnya. Menyelamatkan dirinya dari hukuman Allah karena ia tidak menyesatkan orang lain. Ingatlah bahwa ada hukuman berat yang dapat diterima oleh orang yang menyesatkan orang lain. Matius 18 ayat 6. Tetapi orang-orang yang diajar oleh Timotius pun terhindar dari penyesatan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah firman Tuhan telah menjadi hal utama dalam hidupku? Sejauh mana aku bertekun dalam firman Tuhan dan dalam menggunakan karunia Roh Kudus dalam kehidupanku? Berkat apa yang kuperoleh jika aku bertekun dalam kedua hal itu? Tuhan Yesus, aku menginginkan kehidupan yang haus dan rindu akan firman-Mu lebih dari kerinduanku terhadap sesuatu yang lain. Karena hanya firman-Mu yang memampukanku melakukan pelayanan yang penuh kuasa.
Ya Allah Roh Kudus, berilah penerangan dalam hatiku untuk memahami firman-Mu, sehingga aku dapat membangun orang lain dengan kebenaran firman. Aku percaya berkat Tuhan mengalir dalam kesukaanku akan firman-Mu. Amin. Alkitab bukan buku biasa, tetapi Alkitab adalah firman Allah yang memiliki kuasa luar biasa.